Bagaimana tanggapan saudara atas keterangan dua orang ahli ini? Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Mohon izin yang mulia. Baik. Izin untuk poligraf Bapak Aji. Waktu itu saya diperiksa oleh dua orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya di ruangan tertutup yang kedap suara dengan dua orang pria. Dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya, saya tidak sanggup karena saya tidak mau ceritakan tentang kejadian kekerasan tersebut. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan ibu harus menceritakan karena ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Ya. Tanpa dibimbing oleh psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Baik. Dan saat itu saya hanya bisa menangis, tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintahan. Terima kasih yang mulia. Baik, itu tanggapan saudara ya, silakan. Nanti majelis yang akan menilai. Baik, selanjutnya kepada terdakwa Kuatmaruf. Bagaimana tanggapan saudara terhadap keterangan ahli ini? Apakah benar semua atau tidak tahu menau? Terima kasih yang mulia. Bahwa saya sudah jujur kalau saya tidak melihat. Ya. Tapi di poligraf kok masih berbohong gitu aja. Ya. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya tanggapan saudara. Oke. Selanjutnya kepada terdakwa Riki Rizal Wibowo. Tanggapan saudara terhadap dua orang saksi ini. Apakah benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Yang mulia, untuk Bapak Arief Sumirat saya tidak ada karena tidak tahu menau. Untuk Pak Aji Febrianto, pada saat tes poligraf baik yang maupun kedua, saya dalam kondisi sehat dan baik saja. Serta saya memang tidak ada penolakan waktu itu pada saat diperiksa. Jadi dari keterangan ahli poligraf saya tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Baik. Selanjutnya kepada terdakwa Richard Eliezer. Bagaimana terhadap dua keterangan ahli ini? Apakah keterangan ahli ini benar semua, salah semua, atau tidak tahu menau? Baik yang mulia, saya rasa untuk keterangan dari ahli poligraf saya rasa cukup benar yang mulia, karena walaupun pada saat itu saya juga belum beristirahat sampai pagi begadang, tapi dalam pemeriksaan saya sudah menjawab dengan jujur yang mulia. Dan untuk ahli balistik yang mulia, saya agak meragukan yang mulia karena banyak kejanggalan-kejanggalan dari hasil dari ahli tadi, berupa yang contohnya salah satu dari selongsong peluru yang mulia beserta amunisi yang bisa diidentifikasi yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami yang majelis yang akan menilai. Baik, kepada para saksi, terima kasih atas kehadirannya, utamanya kepada saksi mengenai poligraf. Saya berharap keahlian saudara di masa yang akan datang akan selalu digunakan oleh Mabes Polri, karena sayang sekali untuk mengenai poligraf ini tapi jarang digunakan. Ini tadi namanya Arief Sumirat dan Aji ya. Yang mana? Baik, ini KTP saudara. Saudara boleh meninggalkan tempat. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, silakan. Ya. Baik, selanjutnya sidang perkara nomor 796 atas nama Ferdi Sambo, sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati, sidang perkara nomor perkara 790 atas nama
Richard Eliezer dan sidang perkara nomor 799 atas nama Ricky Rizal Wibowo serta sidang perkara nomor 800 atas nama Kuat Ma'ruf dinyatakan diskors dan akan dibuka kembali pada pukul 15.00. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Ana Telita. Dan pemirsa, hari ini sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali dimulai, di mana untuk hari ini persidangan menghadirkan 5 orang terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tadi sidang sudah dimulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari kelima terdakwa memang dihadirkan di dalam ruang sidang yang sama, terkecuali khusus Barada Richard Eliezer yang merupakan justice kolaborator ini berada di satu ruangan khusus. Untuk persidangan kasus pembunuhan berencana pada hari ini mengagendakan agenda keterangan saksi ahli, di mana jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada keterangan dari kuasa hukum. Terkait BAP yang tanggal 5 yang disampaikan kemarin, kami sudah mengecek kondisi. Kalau kita lihat ataupun mereview persidangan yang sudah berjalan dari pagi tadi, pemirsa, tadi sudah dihadirkan 2 orang saksi ahli, dari ahli balistik dan juga ahli poligraf. Begitu. Ada yang menarik, pemirsa, dari saksi ahli poligraf Aji Febrianto AR Roshid yang mengungkapkan begitu hasil pemeriksaan poligraf terhadap Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada E atau Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, di mana untuk skor hasil tes poligraf ini menggunakan metode scoring yang tadi sudah dijelaskan oleh saksi ahli poligraf yaitu Aji Febrianto. Dan hasilnya ini menarik, pemirsa, di mana Ferdi Sambo memiliki nilai -8, kemudian Putri Chandrawati -25. Kuat Ma'ruf dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan hasil pemeriksaan pertama +9 dan yang kedua -13. Ricky Rizal juga 2 kali pemeriksaan. Yang pertama adalah +11, yang kedua +19 dan juga Richard Eliezer +13. Ini artinya tadi seperti yang sudah diterangkan oleh saksi ahli bahwa untuk hasil plus ini menandakan ataupun mengindikasikan seseorang terperiksa ini tidak berbohong, artinya tidak terindikasi adanya kebohongan. Ferdi Sambo kalau kita ambil contohnya dia memiliki skor minus yang terindikasi berbohong dan juga Putri Chandrawati yang terindikasi berbohong. Artinya Ferdi Sambo minus terindikasi berbohong, Putri Chandrawati juga terindikasi berbohong. Kuat Ma'ruf dilakukan 2 kali pemeriksaan artinya jujur dan juga terindikasi berbohong. Ricky Rizal pemeriksaan 2 kali juga dua-duanya terpantau jujur oleh tes poligraf tersebut dan juga Richard Eliezer terpantau jujur. Memang untuk saat ini sidang sedang dalam masa skors, pemirsa, di mana nanti persidangan akan dilanjutkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kelima terdakwa hari ini akan menghadapi 5 orang saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.